aksi ini menyediakan platform. Platform ini adalah untuk menggunakan hak kita untuk direct license. Jadi saya gambarkan dulu pemaparannya dulu ya. Sebentar ya Mas ya, untuk lebih pahamnya lagi sebelum Piyu bercerita. Jadi begini, otomatis semua komposer yang ada di aksi otomatis memang sudah tidak ada di LMKN gitu. Jadi yang memang yang harus bekerja adalah IO yang harus bekerja sama dengan kita sebagai lembaga komposer yang khusus nanganin masalah event gitu. Ya, jadi sebelum itu berlaku, kita punya hak untuk opt out. Jadi option out. Artinya kita bisa menarik kuasa untuk yang live event atau live konser saja. Jadi itu yang kita tarik dulu. Jadi mereka tidak perlu ngurus hal itu. Jadi itu prosesnya awalnya seperti itu, sehingga ketika itu kita udah lakukan, digital direct license bisa kita lakukan, platform itu bisa berlaku. Nah, caranya bagaimana? Untuk masuk untuk mengakses digital direct license itu ya harus tergabung dengan aksi, karena kita yang punya akses untuk ke sana. Jadi kita bukan platformnya, aksi bukan platformnya, tapi kita bisa memberi akses kepada mereka yang tergabung dengan aksi. Ketika mereka tergabung dengan aksi, mereka bisa dapat password atau keyword untuk bisa masuk ke sana, dan mereka bisa bisa ngecek anytime, real time. Jadi kapanpun lagu itu dipakai, apa lagu itu digunakan kapan, terus habis itu ketika lagu itu sudah dipakai, diberikan lisensi, otomatis itu nanti akan bisa diberikan royaltinya langsung kepada para pencipta. Itu konsepnya seperti itu. Jadi tidak perlu pakai lagi diproses dulu di di LMK atau apa segala macam, nggak perlu. Jadi langsung pada platform itu. Persentasenya mungkin Mas? Persentase royaltinya itu nominal. Mungkin ya. Rika bisa nyampein dulu. Iya, oke. Ini perlu diluruskan. Ini isu yang paling besar yang selalu, karena saya juga penyanyi ya, jadi saya ketemu dengan beberapa penyanyi. Isu yang diberikan itu harus digarisin bahwa aksi ini menyediakan platform. Platform ini adalah untuk menggunakan hak kita untuk direct license. Jadi tidak ada acak-acakan angka, nggak ada tuh. Ada kemarin yang ngomong abis dong fee kita kalau pakai DDL-nya aksi. Tidak. Di sini ada satu sistem yang dimana kita kemarin sudah hitung, kita akan mengambil 10% dari fee artis, ya 10%. Makanya kalau artisnya besar kayak tadi 1,5 M, berarti kan alhamdulillah penulis lagunya akan dapat besar ya. Kalau artisnya dibayar 10 juta, berarti penulis lagunya juga rela dibayar 10%. 10% itu ya untuk satu set ya songlist lagu. Misalnya saya ambil supaya gampang ya, karena saya ibu-ibu nih ya, 50 juta nih saya nyanyi misalnya, berarti 10%-nya adalah 5 juta dibagi 10 lagu, berarti 500.000 per satu penulis lagu. Oke, nah ya lagunya 10, ini kan tadi saya bicara 10. Nah kalau misalnya anggota aksinya hanya 5 lagu, platform ini hanya mengambil 5 saja. Jadi kita tidak mengendapkan uang siapapun yang bukan anggota aksi di dalam platformnya itu, karena kita tidak mau nanti akhirnya jadi di situ ada gosip-gosip lah ya. Nggak seperti Wami ya, diambil ya, semua ya. Kalau blanket kan semua diambil gitu kan. Ini fair. Jadi kalau misalnya anggota aksi ini tidak juga memaksa semua orang untuk masuk ke aksi, tetapi kalau mau menggunakan platform itu dia harus jadi anggota aksi. Karena kita tidak mau memaksa orang lain untuk punya direct license seperti ini gitu ya. Jadi diambil 10% dari kontrak si penyanyinya, tetapi ini yang bayar pun bukan penyanyinya. Yang bayar adalah sponsor, penyelenggara. Bukan IO juga, bukan IO dari duitnya, bukan. Tapi sponsor, IO ini hanya put, artis ini segini angkanya, izin guna lagunya adalah sekian rupiah. Itu seperti riders.
Kan kalau saya nyanyi di saya juga ada riders. Misalnya mau hotelnya apa, mau pesawatnya apa, backstage makanannya apa, mau apa gitu ya. Nah ini ada juga hitungan untuk izin lagunya. Karena di undang-undang sudah jelas bahwa izin lagu itu harus diurus sebelum acara. Kenapa harus sebelum acara? Karena kalau habis acara sering banyak yang lupa. Acaranya kan udah selesai. Jadi baiknya memang kita juga haknya sama nih dengan semua orang. Hari itu semua dapat uang. Semua lapisan kalau kita bikin acara itu dapat uang di hari H. Ada yang mundur mungkin tapi sudah di DP. Tapi kalau penyanyi atau siapapun itu akan harus lunas di hari H. Nah, begitu juga yang diinginkan oleh pencipta lagu. Bahwa izin itu adalah nomor 1. Ini harus kita sepakati dan kita hormati. Jadi saya agak heran dengan pernyataan kemarin bahwa direct license ini kan kita bukan LMK ya, kita penyedia platform, kita memudahkan, makanya judulnya dengan bijaksana sama aksi ditulis adalah direct license, sebuah sistem yang legal, transparan dan akuntabel, sumbangsi aksi kepada para komposer. Jadi sebetulnya ini bukan tugas kita, bukan tugas aksi awalnya, tapi gara-gara carut marut seperti ini akhirnya aksi mensumbangsikan satu sistem yang bisa dipakai oleh semua penulis lagu agar direct license ini tidak seperti dibilang bahwa akan angkanya acak-acakan. Ya, jadi mengerti gampang kan hitungnya. Kenapa kita ambil prorata 10% agar supaya sebelum acara sudah bisa terhitung. Kalau diambil dari tiket, kita nggak tahu tiketnya apa terjual berapa, betul nggak? Berarti harus habis acara juga. Kalau diambil dari produksi juga, kadang-kadang produksi itu suka ada tambah-tambahan. Karena saya pernah jadi IO juga, repot juga jadi IO tuh kesian. Jadi promotor juga sama. Nah itu juga susah ngitungnya. Nah kalau 10% dari angka artis itu sangat gampang. Karena begitu deal bisa langsung dihitung. Dan tolong digarisin, ini juga bisa jadi satu headline-nya juga. Tidak mengambil uang dari artis, tetapi dibayarkan oleh sponsor. Ya.